bolak balik aja dia nggak mau nonton juga, ini bolak balik aja tuh ada dilepeh tuh video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mang Eji, channel yang berbagi pengalaman dan tutorial seputar YouTube. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, dan salam kenal untuk teman-teman yang baru menonton video di channelnya Mang Eji. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ini teman-teman, saya ada sedikit cerita pengalaman saya masalah lonceng subscribe. Nah, ini ceritanya di awal saya YouTube, saya kan nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Jadi proses-proses atau tahapannya saya benar-benar nggak tahu, karena saya cuma baru punya satu email ya, atau punya satu akun satu channel ini aja. Saya banyak bergaul itu untuk melakukan sub for sub, saling kunjung, barbar lah, intinya barbar. Saya melakukan barbar. Ada yang meminta dari lawan kunjung itu tidak perlu menonton video, ada yang harus nonton video untuk beberapa menit, ada, dan jarang yang meminta untuk melakukan nonton full durasi di setiap videonya ya, di channelnya masing-masing itu jarang. Saya barbar melakukan itu. Saya subscribe keluar, udah saya lakukan itu sampai ada sekitar berapa hari atau lamanya sampai 1 minggu. Tetap saya masih mencari istilahnya pengetahuan tentang youtuber pemula, proses-proses atau tahapan-tahapannya saya masih mencari, dan saya selalu melakukan saling kunjung dari awal itu. Saya dari barbar itu sampai sekarang saya tahu kalau saling kunjung itu harus full durasi. Itu yang bagusnya full durasi, karena ada ini ya, ada efeknya ya. Kalau misalkan kita menonton video teman saling kunjung itu nggak full durasi, itu efeknya ke kita bukan ke dia, efeknya ke kita ada. Nah, balik lagi ke masalah lonceng. Saya subscribe itu jarang sekali memperhatikan loncengnya tuh selalu ketinggalan. Loncengnya tuh selalu saya nggak pernah klik, saya keluar aja. Selang seminggu sampai 2 minggu saya baru sadar. Dulu teman-teman saya yang melakukan sub for sub dengan saya itu kok pada ngilang, pada nggak ada. Saya sempat mencarinya, kata saya ini apakah muntaber mereka, atau istilahnya dia itu channelnya udah besar, jadi saya pengen tahu perkembangannya istilahnya. Saya juga bisa untuk dia itu kan seperjuangan ya, pengen tahu aja gitu perkembangannya supaya saya bisa meniru atau mengambil ilmunya, tentunya yang positif. Nah, dari teman-teman yang sudah melakukan sub for sub atau saling kunjung dan melakukan subscribe tapi tidak dibawa loncengnya atau tidak diklik loncengnya, itu untuk kedepannya loncengnya harus diklik. Di situ kalau kita klik loncengnya ada yang pertama itu semua, yang kedua itu dipersonalisasi, yang ketiga itu tidak ada atau senyap ya, yang keempat itu di unsub. Nah, teman-teman klik yang pertama. Kenapa dan apa manfaatnya, Bang? Itu manfaatnya itu, jadi sebenarnya cuma memberitahukan kalau teman yang pernah kita saling kunjung atau saling subscribe itu akan memberitahukan bahwa mereka itu ada video terbaru dari dia. Nah, terus kita ngapain? Kita tonton videonya. Enak di dia? Ya enggak, tetap ada manfaatnya buat kita. Kita tonton, enggak apa-apa kita tonton, selama kita belum punya video atau belum bisa upload video, kita tonton saja dulu. Banyak tapi di notifikasi, ya nggak apa-apa itu kan kalau sempet, kalau punya kuota dan kalau ada sinyal, nggak memaksakan, tergantung teman-teman, dan hasilnya pun nanti teman-teman sendiri yang bakalan dapetin hasilnya.
Kalau misalkan kita sering nonton, teman-teman yang pernah saling kunjung atau saling subscribe, itu di teman-teman juga akan ada notifikasi kalau misalkan kita sudah upload video terbaru. Kalau mereka sudah ditonton lebih dulu oleh kita, mereka pun akan balik ke kita. Kenapa? Karena kalau misalkan video baru upload dan ada penontonnya, itu pihak YouTube atau sistem YouTube akan mendeteksi ya bahwa video kita itu menarik. Nggak peduli isinya apa, YouTube akan melihat, komentarnya ada, yang nonton juga ada, dipastikan oleh sistem YouTube bahwa video itu bagus atau menarik. Itu saja. Itu sangat penting untuk kita sebagai pemula. Dan lain halnya atau lain cerita untuk yang channel-channel besar. Kalau untuk pemula ya seperti itu. Itu akan membangun rekomendasi YouTube untuk video kita bisa disebar lebih jauh lagi. Tidak selingkungan ya, kasarnya tidak selingkungan RT aja lah. Di luar desa atau di luar kota bisa disebar di lebih jauh lagi. Seperti itu. Dan ditontonnya pun full durasi. Kalau misalkan teman-teman ada yang merasa, bang, saya udah berkunjung 1 kali, 2 kali, bahkan saya subscribe, dia jangankan subscribe, mampir saja tidak, nggak apa-apa. Hitung-hitung sedekah itu lebih bagus. Dan yang terpenting teman-teman tonton videonya sampai full durasi. Dengan sendirinya nanti kalau misalkan kita upload video kita akan dibagikan ke dia, ke beranda dia. Nanti ada tuh di beranda dia muncul terus tuh video kita tuh. Bolak-balik aja dia nggak mau nonton juga. Ini bolak-balik aja tuh ada. Dilepeh tuh video kita. Nggak apa-apa. Biarin aja. Kita nggak usah ambil pusing masalah dia mau nonton atau enggak. Karena yang lain juga masih banyak yang sportif, masih banyak. Itu ya salah satu keuntungannya ya. Jadi dari lonceng itu kalau bisa mah kita manfaatin supaya kita bisa nonton lebih awal sebelum kita upload. Nah setelah kita upload, karena mereka udah ditonton, udah dikunjungi duluan oleh kita, maka mereka akan cepat berbalik atau mendapatkan dari notifikasi langsung pada nonton video kita gitu. Dan video kita sedikit demi sedikit akan terbentuk rekomendasinya. Jadi pihak YouTube itu mendeteksi bahwa video kita itu bagus, menarik dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi lambat laun channel kita juga akan makin berkembang sedikit demi sedikit. Semuanya butuh proses, nggak bisa instan. Itu pengalaman atau cerita dari saya ya, bukan istilahnya saya sharing-sharing sama teman-teman yang lain, bukan. Karena ini emang dari awal saya nge-YouTube itu caranya seperti itu, barbar, melakukan sub tanpa memperhatikan loncengnya itu. Dan sekarang saya baru terasa ternyata lonceng itu walaupun sepele tapi ada manfaatnya. Kalau misalkan saya bisa kunjungi sehari 5 atau sampai 10 sehari, saya upload video 3 hari sekali. Itu udah ada sekitar 15 atau sampai 30 kalau seharinya 5 atau sampai 10 ya. Jadi pas saya upload video mereka akan datang. Nah di 1 jam pertama video saya udah ada 30 viewer. Nah itu pihak YouTube akan mendeteksi video saya itu bagus, padahal mah belepotan gitu. Jadi untuk teman-teman khususnya yang baru ya, yang channelnya masih seperti saya, masih baru, ya kita lebih banyak lagi untuk belajar memahami dari sistem YouTube, memahami dari cara sub, saling kunjung. Sebenarnya masih ada sih yang saya mau ceritain, cuma ini terlalu panjang. Takutnya teman-teman segini aja ngelihat saya di kamera kayak begini. Jadi depan saya sih biasa aja,
tapi di belakang bisa aja dilepehin. Ya, alhamdulillah saya udah sedikit bisa ini ya di depan kamera, nggak terlalu kaku kayak kemarin-kemarin. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat dan ada pembelajarannya buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.